Jangan skip video ini dan saya mohon disaksikan sampai selesai karena penting banget untuk teman-teman bisa tahu informasi yang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bikin video semacam penting banget buat teman-teman yang jadi subscriber saya atau buat para pelanggan di Alat Barber. Kenapa? Karena di sini ada penjelasan yang saya rasa nanti bisa jadi bekal ilmu baru buat teman-teman dalam berbelanja. Apa itu? Yaitu kehati-hatian gitu ya. Jadi kemarin itu saya melakukan order lewat marketplace, tetapi dihubungkan dengan penjual yang ada di Cina sana. Apa yang saya belanja adalah Jupiter Clipper Cordless. Dan kemarin itu harapan saya adalah saya memesan yang tipe 2550. Ternyata begitu datang ke sini, secara penampilan luar dia kurang lebih juga tidak ada perbedaan. Saya juga tadi sempat cek-cek ya. Saya tidak terlalu ngeh juga kalau ada sesuatu, tetapi ketika diteliti dengan sungguh-sungguh dan saya review kemana-mana, saya bandingkan dengan teman-teman yang lain yang sudah melakukan review atau yang sudah pernah pakai produk ini, ternyata perbedaannya nggak sedikit tapi cukup signifikan. Apa itu? Oke, jangan skip video ini dan saya mohon disaksikan sampai selesai karena penting banget untuk teman-teman bisa tahu informasi yang ini. Jadi ini saya sengaja tadi saya udah sebenarnya udah mapan mau tidur, tapi karena semacam ada beban tanggung jawab saya segerain bikin video karena barang ini alhamdulillahnya saya bisa retur ya. Jadi retur ke Cina, nggak tahu prosesnya nanti seperti apa, tapi barang ini jelas saya retur lah. Sebelum retur nggak ada salahnya kita coba bikin video dulu penjelasan tentang ini. Jadi kemarin itu saya kepingin banget Jupiter yang 2550 itu karena banyak sekali request dari teman-teman di kolom komentar yang Bang review dong Jupiter 2550 gitu ya. Bang, gimana sih bedanya antara Wemac, Kemei, Clipsig dan Jupiter? Karena saya merasa teman-teman tuh cukup antusias dengan Jupiter, maka nggak ada salahnya saya order ini. Dan ketika datang teman-teman, bodinya sama persis. Kalian kalau misalkan lihat sepintas atau saya jual ini, saya tidak jelaskan spek yang detail, kalian pasti akan terkecoh dengan tipe 2550 yang banyak beredar di pasaran gitu ya. Bodinya sama persis, warnanya sama persis, motifnya sama persis, sampai beberapa perlengkapan pendukung pun dia dipenuhi. Kayak misalkan kotaknya seperti ini, warnanya gitu ya. Bentuknya sih ada beda sedikit gitu. Jadi nantilah saya jelasin lebih detail ya. Mungkin yang pertama itu saya ungkap dari ini guardnya. Dia sampai ukuran setengah dan 1,5 itu ada. Walaupun saya juga sebenarnya tadi sempat kurang serak karena ukuran setengahnya menurut saya masih terlalu tebal. Untuk ukuran setengah dia masih terlalu tebal. Dia hampir sama seperti ukuran standar guard nomor 1 kalau di clipper pada umumnya. Tetapi saya yang terkejut tadi pertama adalah ketika mau mereview tentang kekuatan wattnya. Informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang lain atau saya dapatkan dari Google, sumber-sumber yang terpercaya, lihat dari banyak referensi misalkan dari YouTube dan lain sebagainya, wattnya Jupiter 2550 itu berkisar antara 10 hingga 15 watt. Itu yang bikin saya kaget pertama ketika saya melihat produk ini, ada keterangannya di bodi belakang dia hanya 5 watt teman-teman. Padahal menurut saya clipper yang standar untuk dipakai bekerja, artinya dia dipakai untuk kebutuhan yang banyak banget motong banyak banget customer
dalam satu hari bisa sampai 8-10 orang, dia kekuatan wattnya harusnya tidak kurang dari 8 watt, bisa 8, 9, 10 dan seterusnya ke atas. Jangan sampai ke bawah, apalagi sampai 5 watt itu saya agak ragu-ragu akan performanya. Lah ini tadi ketika saya cek penampakan di belakangnya, dia menerangkan hanya 5 watt, itu bikin saya kaget. Walaupun sebenarnya jujur ya, sebelum saya tadi tahu tentang wattnya, ketika saya nyalakan tidak ada perbedaan terlalu mencolok sih sebenarnya. Dari segi tenaga ini cukup kuat. Sekali lagi sebenarnya ini cukup kuat di tenaga, dibeginikan juga tidak berhenti, ditahan seperti ini dia tidak berhenti. Kualitas blade-nya juga sebenarnya bagus. Fitur-fiturnya ini ada taper lever yang seperti ini. Dia cukup lengkap. Tadi sempat saya sebenarnya bikin video review, akhirnya saya cancel karena ya itu tadi ada kelemahan yang saya tidak duga sebelumnya. Tetapi di video review saya yang tidak jadi tayangkan tadi, saya sudah membahas tentang ini dan blade-nya, di mana dua hal ini dia sinkron. Biasanya kan produk-produk yang lain ada yang ininya taper levernya support buat kegiatan bikin fade, misalkan dengan ada titik-titik perpindahan seperti ini, tetapi blade-nya ternyata nggak support. Kali ini sih sebenarnya support. Tipe blade sama tipe taper levernya di support. Tetapi yang bikin saya kecewa adalah jeng 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 di switch on off-nya teman-teman. Jadi switch on off 2550 yang saya tahu itu atas dasar beberapa referensi dan teman saya sendiri juga pakai, itu dia double switch. Jadi ada dua kali percepatan. Kalau kalian pernah menyimak produk dari KME 707Z, kurang lebih seperti itu. Jadi dia bisa dinyalakan satu kali berkekuatan setengah, kemudian baru full. Kalau ini tidak ada. Ini langsung dari 0 ke 1. Gitu. Walaupun saya belum bisa bikin compare perbandingan antara ini dengan 50 antara yang ini yang beredar ini dengan 2550 yang saya tahu itu RPM-nya sama atau enggak di kekuatan full performanya. Jadi misalkan ini saya nyalakan dan 2550 yang saya tahu itu dinyalakan full, kekuatannya seberapa sama saya juga sebenarnya belum tahu. Tetapi ya saya telanjur kecewa aja karena ketika saya pesan di situ jelas sekali ada penampakan di gambarnya, walaupun tidak dijelaskan di deskripsi, tapi switch on off di gambarnya sudah kelihatan bahwa itu ada dua percepatan dan ini hanya satu percepatan. Jadi catatan saya di produk ini adalah Jupiter yang versi ini saya tidak tahu apakah ini versi 2550 yang sebenarnya atau ini versi baru dari versi 2550 atau bagaimana saya juga kurang tahu. Karena kalau lihat di bungkusnya ini sebenarnya ada dua pilihan tipe dari 2550 dan 2560 di mana harusnya di situ ditentang salah satu tetapi ini tidak dicentang. Ya, itu yang membuat saya cukup aneh. Kemudian kalau bahas soal kelengkapan itu di produk yang 2550 itu harusnya tambahan plate setengah dan satu setengah itu berwarna kuning, tetapi ini tidak, ini berwarna hitam. Walaupun kalau ditanya apakah ada kelebihan lain, iya ada. Saya suka dengan ini tambahan head chargernya ini. Biasanya kan kalau produk-produk yang lain itu kalau sistem casnya pakai USB port, dia hanya kabel aja. Kalau ini sudah disetakan. Ada kelebihan, ada kekurangan, tetapi saya terlanjur kecewa karena tidak sesuai dengan spek apa yang saya pesan. Jadi ini saya proses kembalikan. Jadi di salah satu marketplace, kita sebut aja ya, kita di Lazada itu ada skema pengembalian barang kalau kalian tidak cocok. Tetapi teman-teman, ya ini ada tetapi. Jangan senang-senang dulu barang bisa dikembalikan. Kalau kalian pesannya dari luar negeri, maka kalian akan kehilangan biaya masuk, biaya pajak, biaya ya itulah biaya masuk ke pajak dan lain sebagainya itu hilang. Jadi yang kembali hanya harga produknya dan ongkos kirim. Jadi di dua produk yang datang ini saya kehilangan kurang lebih 100.000. Itu cukup saya sayangkan sih. Jadi kalau teman-teman bertransaksi, mungkin video ini bisa dijadikan referensi untuk berhati-hati ketika melihat spek dan lain sebagainya supaya lebih teliti.
Oke, tadinya saya berharap produk ini mau saya review total. Saya sudah punya bayangan apa yang saya unggulkan, apa yang jadi kelemahannya. Ternyata ini bukan produk yang saya dambakan, bukan produk yang saya harapkan gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dari awal saya memang tahu produk ini hanya single switch dan barang ini datang, saya sih nggak masalah. Yang jadi masalah adalah saya kadung berekspektasi yang datang double switch, ternyata ini hanya single switch dan itu yang bikin saya kecewa. So, mungkin video 2550 kali ini adalah video 2550 tanda kutip. Saya belum bisa menyimpulkan bahwa apakah produk ini juga masuk dalam kategori tipe 2550, mungkin versi barunya, atau apakah dia seperti Kemei 707Z, di mana dia punya varian yang hampir mirip tapi beda tipe, yaitu 706Z. Setelah saya pelajari, 707Z itu punya double switch, jadi dia bisa maju setengah kemudian full jadi satu, tetapi yang 706Z-nya dia tidak, dia hanya satu aja. Mungkin logika yang paling mendekati kayaknya sih dia seperti itu. Tetapi sayangnya harusnya kan penyebutannya dia berbeda. Di sini tidak. Di sini hanya ada 2550 sama 2560 dan hasil browsing saya yang tipe 250 nah 2560 itu yang di sininya berwarna ini. Apa ini? Chrome dan merah dan tulisannya Jupiter ala-ala Supreme begitu ya. Oke, nah, ini pengalaman berharga. Mungkin dengan saya mengalami, saya berbagi informasi ke teman-teman dan ini yang bisa mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ke kalian karena sayang banget ya. Dua produk ini saya harus kehilangan sekitar 100 ribuan. Sayang karena di musim corona seperti ini uang berapapun sangat berharga sekali. So, supaya tidak ketinggalan informasi dari saya atau ingin bertanya sesuatu atau mau mendiskusikan sesuatu tentang produk ini, siapa tahu kalian tahu lebih banyak informasi dari saya, kalian tinggalkan komen di bawah. Untuk itu apabila kalian suka dengan video dan cara penyampaian saya, klik like tombolnya, dan supaya tidak ketinggalan informasi lebih lanjut dari saya, jangan lupa klik tombol notifikasinya, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe.